Tuanya Basara. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena Allah taala, mustahil kita ada di sini di majelis ilmu yang kita cintai ini. Semoga Allah taala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita ini. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dengan mengharap ridho Allah Ta'ala, marilah kita buka majelis kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Ustazah Neneng kami persilahkan. Tafadholi maskura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hadir kembali di pembelajaran kita ya di Tahsin Dasar 2. Untuk kesempatan ini kita melanjutkan tadrib surat Al-Ikhlas ya. Insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Sebelum kita lihat surat Al-Ikhlas ya, terlebih dahulu saya akan tampilkan ini ada makhraj huruf dan sifat huruf lam ya. Jadi nanti di surat Al-Ikhlas itu ada lafaz al-jalalah. Al-jalalah ya, alif lam jalalah. Alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Nah, itu nanti ada pengecualian di huruf lamnya ya. Jadi ketika di lafaz Allah itu huruf lam terbagi dua. Ada kalanya lam itu kita baca dengan tebal ya, tafkhim. Ada kalanya lam itu kita baca dengan tipis ya, tarqiq. Nah, sementara nanti di surat Al-Ikhlas karena di lafaz Allahnya itu sebelumnya dia fathah ya rata-rata, maka kita akan membaca lam itu secara tebal ya. Sementara untuk makhorijul huruf lam sendiri asalnya itu ujung lidah bertemu dengan langit-langit di depannya. Ya. Ini ada gambar hitam. Bertemu dengan langit-langit di depannya. Ujung lidahnya saja. Ini adalah asal makhraj huruf lam ya. Asalnya dia adalah istifal, jadi lidahnya terhampar, tidak termasuk huruf yang tebal. Nah, nanti kalau ada di kondisi khusus saja, dia akan dibaca dengan tebal. Ya, jadi dia sebenarnya huruf tipis ya, tidak termasuk huruf yang tebal. Hanya nanti ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia menjadi tebal. Sifatnya yang pertama adalah al-jahru atau jahab ya. Artinya jelas, nafas tertahan ya, tertera di sini. Jadi harus dibaca dengan jelas, tidak ada hembusan nafas atau udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf lam. La, jadi kalau kita pasang telapak punggung telapak tangan kita itu tidak ada hembusan udara yang mengalir ya ketika mengucapkan huruf lam.
Kemudian la juga harus dibaca dengan tawassut sesuai dengan sifatnya atau bainiyah. Nah, jadi kalau misalnya dari kuat atau lemahnya itu ada huruf-huruf yang termasuk siddah atau dibaca dengan kuat dan rogoah yang sifatnya lembut. Tetapi lam adalah tengah-tengah ya. Jadi bersifat tengah-tengah antara tawassut, antara siddah dan rogoah. Jadi dia termasuk tawassut atau bainiyah. Maka dibacanya tidak kuat la, nah, tapi juga tidak terlalu lembut la, tapi dia la ya, mengalir ya seperti itu ya. Jadi pembacaan huruf lamnya. Pada dasarnya dia bersifat istifal ya, jadi lidahnya terhampar, tidak mengangkat pangkal lidah. Jadi tidak terangkat pangkal lidahnya. Menurun, tidak naik, tidak la, tapi dia la ya, asal ya, asal dasarnya. Kemudian pengucapan huruf lam juga dia rongga mulutnya harus terbuka. Jadi tidak tertutup ya, jadi harus dibuka. Nanti pada saat ketika pembacaan tebalnya juga dia harus terbuka. Jadi tidak dengan memonyongkan bibir ya, karena termasuk huruf al-lisan, bukan yang termasuk safatain. Maka ini nanti ada sedikit kendala ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, banyaknya lamnya karena dia dibaca tebal justru merubah jadi o ya, baik huruf lamnya sendiri ataupun huruf sebelumnya. Dia diucapkan dengan suara lancar atau ringan ya. Jadi lancar pengucapan huruf lamnya, tidak tertahan. Nah, sifat khusus yang dimiliki oleh huruf lam yang tidak memiliki lawan kata adalah inhiraf. Apa artinya? Ujung lidahnya miring. Ya. Ini dasar huruf lam. Tetapi di surat Al-Ikhlas nanti kita akan menemukan huruf al-jalalahnya dibaca dengan tebal. Allah, Allah. Nah, seperti itu ya, lamnya dibaca dengan tebal. Maka kalau dasarnya tadi makhrajnya hanya ujung lidahnya saja yang menyentuh langit-langit, maka ketika dibaca dengan tebal, maka seluruh bagian lidah ini dari ujung sampai ke pinggir dan sampai ke tengahnya itu ditekan ke langit-langit di atasnya. Ya, tapi dengan tidak memonyongkan bibir. Jadi penebalannya bukan dengan memonyongkan bibir, tetapi dengan menekan ya seluruh bagian lidah, ujung lidah, pinggir lidah dan tengah lidah ini ke langit-langit di depannya. Itu yang harus lebih diperhatikan untuk pengucapan lam yang tebal di lafaz al-jalalah ya. Seperti itu sekilas tentang penekanan di huruf lamnya. Sementara nanti ada huruf hamzah ya, alifnya juga. Itu harus dibaca dengan jelas alif fathah a ya. Kita lihat di surat Al-Ikhlas. Selalu berulang ketika kita mau baca surat apapun didahului dengan bacaan ta'awudznya ya. Jadi insyaallah semoga kita terbiasa untuk pembacaan ta'awudz dan basmalahnya, semakin lama semakin ada perbaikan ya. Insyaallah. Kita baca ta'awudznya dulu. Surat Al-Ikhlas ada 4 ayat ya, termasuk surat yang pendek, termasuk surat favorit kita ketika kita sholat. Ya, maka diusahakan bacaannya benar ya. Boleh diikuti dulu ya. Saya baca, boleh diikuti dengan yang lain sambil ada sedikit penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Ya, sekali lagi ketika kita membaca Al-Qur'an, suara kita dikeluarkan ya. Jadi harus lepas, harus ringan ya, harus natural. Kemudian pengucapan i u jelas ya. Jadi rongga mulutnya harus dibuka, mulutnya dibuka ya. Ketika dia fathah, rongga mulutnya terbuka. Ketika dia kasroh, turunkan
rahang bawah ya, kemudian ketika dia dhammah majukan kedua bibirnya. Sekali lagi ya, ini ada huruf hamzah, alif, kemudian ain itu dibedakan. Ya, kemudian ini ada juga tadi lafaz al-jalalah ya, alif lam yang melekat pada lafaz Allah, tetapi dia sebelumnya kasroh. Maka diturunkan, dibaca sesuai dengan makhraj aslinya ya, billahi. Jadi tidak belah tapi billah. Turun ya. Billah, jelas ya. Tidak ditebalkan lam jalalahnya. Billahi. Minasyai. Nah, turunkan ya sukun, setiap ya sukun turunkan. Syai, bukan syai ya, jelas. Jadi penyempurnaannya a i u. Kemudian ada sifat tafasyi di huruf sinnya, tidak dijedah minas syaiton tapi alirkan. Minas syaiton ya. Tebalkan di huruf q, kemudian tidak dibantu dengan bibirnya, tetap terbuka karena dia fathah. Ya, kemudian oroknya ada dua huruf ro sukun dan ro fathah. Ro sukun sebelumnya kasrah di huruf nun, maka dibacanya tipis, nir. Kemudian ro fathah dia tebal ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nanti kita koreksi setelah kita baca satu persatu ya penekanannya. Kemudian kita baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di bacaan basmalah juga ada alif lam jalalah ya, alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Dan di bacaan basmalah ini sebelumnya kasrah, maka dia dibacanya tipis millahi, bukan millah ya. Millah. Bismillahi. Ya, ini lam jalalah yang dibaca tipis ya. Alirkan huruf sinnya ada as-sofir, jadi tidak terjeda bismillah, tapi bismillahi. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di ayat 1 ya. Pendek sekali ayatnya, tapi penuh makna ya. Ini ada huruf qaf al-jahru ya, jahar tidak terbaca seperti huruf kaf kul kul kul, tapi dia kul. Wow. Jahru. Kemudian lamnya tadi sifatnya adalah tawassut atau bainiyah ya. Jadi tidak ditahan, tidak juga terlalu dilepas. Tidak kuat dan tidak lembut. Dia tengah-tengah kul ya, tapi dia sempurna. Tidak dibaca kul huwa, tidak. Tapi juga jangan kul huwa, tidak ya. Tapi sempurnakan lam sukunnya kul ya. Ketika mengucapkan huruf lam sukunnya maka kembalikan ya, kembalikan bentuk mulutnya seperti semula, normalkan. Ketika ku domah monyong ku ya, tetapi ketika lamnya tidak pada saat kita memonyongkan bibir, bukan kul tapi kul ya, ditarik ya. Jadi tidak kul, tidak ditahan atau tidak dilepas juga kul huwa. Jadi sempurnakan dulu domahnya kul ya. Sempurnakan domahnya dengan memonyongkan bibir di huruf qafnya ya. Huwa ya, hati-hati. Waw fathah huwa bukan hu ya. Ya, monyongkan bibirnya ketika mengucapkan huruf waw memang tapi ketika di huruf lamnya maka kembalikan lamnya ujung lidah ya menyentuh langit-langit di depannya, bukan ditahan huwaw. Maka
Wawnya hanya satu saja. Ya, huwa. Lamnya tidak berubah menjadi huruf waw. Jadi huruf lisan bukan syafatain. Huwal, ya huwal. Wawnya saja yang ngonyol ya. Jadi bukan huwallah, ya itu terbaca tipis. Bukan juga huwallah, ya. Lam tetap fathah la. Waw fathah wa. Qul huwallahu ahad. Huwallah, ya bukan huwallah. Hati-hati ya. Untuk di surat Al-Ikhlas itu kebanyakan kesalahannya di lafaz al-jalalahnya. Hade ada huruf dal di akhir ya disukunkan, maka dia memiliki sifat qalqalah, dipantulkan. Ketika di akhir ayat maka dia qalqalah kubro ya. Tetapi tidak terjeda, tidak ada hamzah sukun di belakangnya. Contoh terjeda ahad, itu terjeda. Atau ada hamzah sukun ahad. Nah, itu ada hamzah sukunnya ya, tapi ahad, ya, hanya pantulan, tidak dibentuk harokatnya ya. Ahad, qul huwallahu ahad. Nah, ya, hati-hati ya untuk di ayat 1 ya. Hati-hati di lafaz al-jalalahnya. Jadi sekali lagi waw fathah wa ya. Lamnya tasdid, waw lam tasdid. Fathah waw, bukan waw. Atau bukan wal, lam tipis, tapi lam tebal. Ujung lidah beserta pinggirnya dan tengahnya itu semuanya ditekankan ke langit-langit di atasnya. Huwal, ya, bukan huwal. Huwallah. Seperti itu. Coba ya, sama-sama ya. Qul huwallahu ahad. Ya, silakan. Qul huwallahu ahad. Ya, sempurnakan ya untuk domahnya ya. Nanti kita coba satu persatu ya. Masuk di ayat 2 itu juga dia ada lafaz al-jalalah di awalnya ya. Ketika dia disambung ayat 1 dengan ayat 2, maka alifnya dianggap tidak ada. Maka dibaca ahadullah ya, ahadullah. Tapi ketika dia dibaca di awal alifnya ya, ada namanya alif iwat atau alif pengganti, alif badal ya. Maka huruf alifnya harokatnya fathah, kasroh atau domah dilihat dari huruf keduanya, karena huruf keduanya adalah lam ya, huruf pertama alif, huruf kedua lam, maka alifnya otomatis menjadi fathah, berharokat fathah. Jadi Allah bukan illah ya, karena huruf keduanya adalah lam, alifnya menjadi berharokat fathah. Sama ya, dibaca tebal karena sebelumnya dia fathah. Allah, bukan Allah, tapi alif fathah a ya, hati-hati, alif fathah a, bukan alif fathah o. Jadi bukan Allah, tapi Allah. Allahus. Hati-hati, ada huruf shad tasdid, tapi sebelumnya ada hanya dhamma. Goyangkan dulu, kemudian shadnya, huruf shadnya bukan huruf syafatain, tapi huruf al-lisan. Maka kembali ke al-lisan, bukan hus, tapi hus. Ya, hus. Karena apa? Makhraj huruf shad adalah lidahnya, ujung lidah di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Tapi dia bersifat isti'la, diangkat pangkal lidahnya. Hus. Ya, diangkat pangkal lidah, bukan shad. Hati ya. Somad, somad, ya sama kalau di huruf dalnya. Jadi walaupun ini ayatnya pendek-pendek, tapi luar biasa istimewa. Ya, kita coba.
Allahus Samad. Ya, silakan. Allahus Samad. Ya, kita coba kamera semua ya, kalau untuk nanti kalau dia belum salah. Kemudian ayat ketiga ya. Ada lam yalid ya. Ada mim sukun bertemu dengan semua huruf ya. Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali ba dan mim, maka harus dibaca dengan jelas, izhar. Sempurna lamnya jelas. Tidak ditambahkan lam yalid, tidak juga terlalu cepat-cepat lam yalid. Tidak, tapi sempurnakan dulu mim sukunnya. Lam yalid. Lam yalid. Ya. Dalnya karena dia diwas ya sugro saja, kolkolahnya tipis ya. Lam yalid wa lam yulad. Yu ada mat tabi'i ya, 2 harakat yu, monyongkan kedua bibirnya, yulad. Lad ya, bukan lad. Ya. Akhir. Lam yalid wa lam yulad. Ya, silakan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, masuk ayat terakhir di ayat 4. Ini kalau untuk tajwidnya hampir mirip-mirip ya untuk di surat Al-Ikhlas ya, maka kayak di setiap ayat. Sama ya, walam yakun, asalnya walam yakun, lamnya mim sukunnya izhar bertemu dengan huruf ya juga, yakun ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Nun sukun atau tanwin, baik fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf lam, maka dia dihukumi adalah idgham bila ghunnah. Idgham artinya dilebur, ditasdidkan. Bi dengan, la tidak, ghunnah dengung, berarti dilebur dengan tidak berdengung. Berarti tidak ditahan ya, tidak dimasukkan ke rongga hidung suaranya, hanya dilebur saja, ditasdidkan ke huruf lam. Hati-hati lamnya bersifat tawassut atau bainnya, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu dilepas. Walam yakul lahu ya. Jadi yakul, hati-hati setiap setelah domah ketika dia sukun maka dia harus kembali, tidak yakul tapi yakul ya. Karena kesempurnaan bentuk mulut itu juga mempengaruhi ya bacaan kita. Lahu, hu-nya 2 harakat karena ada waw kecil ya, atau dia domah terbalik kalau di Al-Quran Indonesia. Ada 2 harakat dibacanya kufuwan. Kufuwan. Nah, jadi dibaca hati-hati ketika tanwinnya juga tidak dengan pada saat posisi monyong. Kufuwan. Ya, kembali ya. Tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau alif ya, karena alif adalah huruf yang dari al-halqi tenggorokan ya. Ada hurufnya itu dihukumi izhar. Jadi dibacanya dengan jelas. Kufuwan ya, jelas nun sukunnya. Ahad, kembali dalnya qalqalah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya. Insya Allah mudah ya, pendek suratnya, tapi memang syarat dengan makna ya. Jadi hati-hati karena ini termasuk dalam surat favorit rata-rata ya. Di surat Al-Ikhlas, maka kita membacanya harus benar insya Allah ya. Seperti itu. Kita coba satu persatu dan silahkan ketika mencoba itu di on kamera semua ya. Yang lain nanti
dimatikan terlebih dahulu supaya bisa konsentrasi sesuai dengan urutannya ya. Ya, silakan. Yang nomor satu dulu. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya masih agak ketahan ya. Diringanin lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lebih lepas lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya, untuk ditakrir huruf ro memiliki sifat takrir, artinya ujung lidahnya bergetar ya. Tetapi tidak berlebihan ya. Jadi tidak disambung nirrojim, tidak, tapi nirrojim, nirrojim ya. Jadi bayangkan dulu ni ya, kasroh turunkan nirro, nirro ya. Sekali lagi. A'udzu billahi Dulu Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bacaan basmalahnya lebih lepas ya. Usahakan lebih lepas bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih lepas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati ya di matobinya tidak berlebih. Yuk, kita baca ayatnya dari ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ya, sempurnakan domahnya di huruf qafnya. Ku monyongkan dulu tapi ketika lam kembali. Qul. Ya, jadi tapi tidak qul baru dikembalikan ya, ketelatan. Qul huwallahu ahad. Monyongkan kembali pada saat dhamma di huruf hanya hu. Qul huwa. Huwa. Monyongnya wawnya di awal saja. Wallah ya, ketika di lamnya tidak monyong. Qul huwallahu ahad. Hu ya, setiap domahnya masih kurang sempurna ya. Setiap hu monyong. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Ya, monyongkan dulu ya, sempurnakan ketika setiap domah pokoknya monyongkan ya. Qul huwallahu ahad. Ya, miringkan ujung lidahnya ketika lam sukunnya ya, ketika baca lam sukun supaya dia tidak memantul kule, tidak mantul kule. Kul ya, miringkan ujung lidahnya agak ditekan sedikit. Kul ya, tidak langsung dilepas. Kul huwa ya. Makanya dirasakan dulu lamnya itu sampai dia sempurna. Qul huwallah ya, sampai dia sempurna lamnya ya. Qul huwallahu ahad. Ya, lanjut. Allahus samad. Allah bukan Allah.
Allahus husqa husqa. Allahus somad. Ya. Tidak jahar untuk qalqalahnya ya. Jadi qalqalahnya itu hanya pantulan, tidak terbentuk harokat, bukan somade, tidak ya. Tapi dia lembut ya, hanya pantulan saja. Allahus somad, somad, somad. Nah, begitu, bukan somade. Itu tidak. Jangan dibaca dengan jelas ya. Hanya pantulan saja, tidak harokat. Oh iya. Allahus somad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Hati-hati, tidak lam. Kan tadi ya, dia bainiyah ya, tidak siddah. Jadi tidak lam, sama mimnya juga seperti itu ya. Mim juga sama, dia bainiyah juga ya. Lam, lam bukan lam, tapi lam yalid, lam yalid. Posisi lam dan mimnya dia sama, sejajar, sama-sama bainiyah atau tawassut. Lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang di tengah dalnya sugro, kecil. Yang di akhir dalnya qalqalahnya kubro, besar. Yalid wa lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Ya, lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tidak yakul. Yakul hamas, al-hamas ya. Kafnya yakul, bukan kof. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi huruf kafnya dia memang kuat ya. Huruf kaf itu kalau dibanding dengan lam tadi, kalau lam kan bainiyah atau tawassut ya. Kalau kaf itu siddah ya, kuat ya memang. Tapi dia ada al-hamsnya. Jadi ada udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf kafnya. Yakul, ya, tapi tidak tawassut, tidak berlebihan, tidak takalluf ya. Tidak yakul, yakul. Jadi mengalirnya udara ya, bukan mengalirnya suara. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul ya. Walam yakul. Walam yakul. Dia ada penekanan hurufnya siddah, tapi dia ada al-hams. Alirkan udaranya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. 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 Kufuwan ahad. Ya. Insyaallah. Sekali lagi walam, dari walam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ya, cukup. Ya, jadi kafiran ustazah. ya. Jazakallahu khair. Insya Allah lebih diperbaiki lagi. Insya Allah, semoga Allah memudahkan.
Ya, jadi lebih berusaha lebih diringankan suaranya ya. Jadi jangan penekanan. Tapi ketika di awal-awal kita masih belajar istilahnya tuh mencari jati diri ya, sah-sah saja. Kita masih mencari, oh bagaimana sih saya cara membacanya dengan ringan. Nanti insya Allah ketemu sendiri dengan sering berat berlatih gitu ya. kan baca. Baca Ya, Ustaz. Iya, masih kedengar berat. Insya Allah lebih diperbaiki lagi. Barakallahu fiik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Milia. Assalamualaikum Ustazah. Ya, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Salam. Sebentar Ustazah. A'udzu billahi. Yo, hanya sudah nya bayi nih ya ngalir. Ya. A'u. Ya. Alirkan dengan lembut ya. Tidak ada penekanan. Jadi jangan ditekan. Ainnya tidak ditekan, tidak sidah. Alifnya saja. Ngalir dari tenggorokan bagian tengah. Maka angkat suaranya. Ustazah ditekan. Afwan. Ya tinggal tinggal didorong ke depan saja ke rongga mulut ya. Rongga mulutnya tetap terbuka ya. Monyongkan bibirnya tapi dia lebih dikeluarkan suaranya. Dorong seolah-olah tuh mendorong ke depan gitu ya supaya dia tidak naik ke al-khisum atau di bawah. Masih Ustazah? Nah, sudah bisa? Iya. Ya, seperti itu. A'udzu billahi. Lu-nya tidak dia tidak angkat pangkal lidahnya. Zalnya dia ringan ya. Zalnya tipis ya. Bisa biasa. Bahkan dia lebih lembut. Kalau zal itu lembut kecuali dal ya sidda. Kalau ini dia rogoa maka tidak ditebalkan itu tidak ditekan. A'udzu billahi. Ya. A'udzu billahi. Nah, masih ketekan tuh kelihatan itu kan posisinya dengan zu sama-sama doma posisinya tidak ditarik dulu gitu karena untuk kembalinya lagi dia ada penekanan gitu ya. Nah, tidak, dia bukan sidahnya. Lembut aja. Cuman ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri atas pada saat kan lidahnya di dalam. Yeah. Lalu itu tinggal mengeluarkan ujung lidahnya saja. Kalau waw sukun kalau nah ujung lidahnya nah ketika ya hanya mengeluarkan ujung lidahnya saja, tidak mengangkat pangkal lidah, jadi tidak ditekan zunya bukan ujung lidahnya saja yang keluar mengalir dengan lembut, dikeluarkan pelan-pelan. Bismillah Ustazah. Ya. Ustazah? Ya, kurang monyong aja. A'udzu billahi. Ya, kurang monyongkan bibirnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, hampir seperti itu. Tapi di huruf shin ya, sinnya tafasi, menyebar di mulut ya. Bukan dibantu dengan memonyongkan bibir. Minash, bukan minash. Tidak minash. Ya, bibirnya tidak ya. Minash. Menyebar saja suara di mulut itu, tapi dengan tidak memonyongkan bibir ya. Jadi dia istifal ya, tidak mengangkat pangkal lidah. Ya, dicoba lagi. Minasyaiton. Oh-nya baru tebal dengan dibuka. Angkat pangkal lidahnya.
minasyaiton. Ya, seperti itu. Salah. Diulangi lagi Ustazah. Ya, ulang. A'udzu begitu. Astagfirullah Ustaz. Afwan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditekan-tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepas aja, jangan ada yang ditekan-tekan. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, lanjut baca ayatnya. Qul huwallahu ahad. Tekan lamnya. Tebal ya, lamnya tebal. Qul huwallah tebal ya. Tidak huwallah gitu aja, ringan. Qul huwallahu ahad. Ya. Ya, tebalkan. Allahu Allah. Allah. Tidak Allah, tidak Allah. Ya. Ya Allah. Afwan, Ustazah. Alifnya Allah. Allah. Allahu somad. Husomad. Allahu somad. Sofirnya belum ada. Sofir di huruf shadnya. Tahan dulu. Ya, Sofir ada desisnya, desis ya. Allahu somad. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan cepat-cepat membaca huruf shad karena dia ada as-sofir. Sofir, ya. Baik Ustazah. Lam yalid tidak lam, tidak memanjangkan lam, la tidak panjang lanya. Lam langsung lam. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Tapi tidak dewalam, tidak dewalam ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid. Ke jeda Ustazah afwan. Ya, jangan dijeda ya. Kecil saja, jangan dijeda. Lam yalid walam yulad. Iya. Mimnya jangan lari. Lam yalid, mimnya jangan lari ya. Ustazah. Lam yalid. Itunya kolahnya Ustazah afwan. Lam yalid walam yulad. Ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Jangan ragu-ragu ya, ladnya tidak dipanjangkan lad. Enggak, lad, pendek. Lam yalid walam yulad. Lad, yulad. Lam yalid walam afwan. Lam yalid walam yulad. Kalau kita mau terjeda ada spasi, tapi spasinya apa ya?
sebentar saja gitu kan. Jadi bukan di dal sukunnya, di pantulannya itu, di kolkolahnya. Jadi bukan lam yalid walam begitu ya. Tapi lam yalid walam gitu seolah-olah gitu, tapi digabungkan. Ya, kalau misalnya ada di titik jedahnya itu tidak pas di dal sukun ya, tapi pas setelah kolkolahnya itu. Lam yalid, kan mantul itu tidak ada jarak gitu ya. Yalid, dia langsung mantul seperti itu. Lam yalid walam yulad. Seolah seperti itu. Bismillah, Ustazah. Lam yalid. Afwan, Ustazah. Lam yalid walam yulad. Ya, Ustazah? enggak, cuman dia agak ketarik di ujungnya aja itu buat mantul itu dia perlu lad gitu. Tapi langsung aja lad. Langsung ditabrak di huruf dalnya itu. Lade, bukan lade, tapi lade. Mantul ya. Jadi kalau pantulan itu dia ya gitu ya, Ustazah. lam yalid walam yulad. Ya, seperti itu, Masya Allah. Lanjut. Harus. Astagfirullahaladzim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, jelas kaf. Kufuwan. Fa-nya seperti ini, fu. Kufuwan. Kembali lagi Ustazah. Kufu. Ketika nun sukunnya kufuwan. Wan, kan wawnya monyong dulu wan, tapi setelah nunnya kembali wan. Kufu, kalau kufu dhamma semua kufu, tapi maksudnya jangan digabung kufuan, tapi kufuan, jelas satu-satu hurufnya. Walam yakul lahu kufu. Ya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Fu-nya jangan ditarik. Kufu. Monyong semua. Kufuwan. Kufuwan. Nah, pas ditarik itu hanya di nun sukunnya itu. Doma. Fu-nya doma. Waw-nya monyong dulu. Wan. Jadi jangan ditarik. Kufu. Langsung. Kufu. Oh, giginya langsung ke bibir bawah ya Ustazah? Bukan, maksudnya masuk memonyongkan dua bibir ketika dia doma, fu-nya kan doma, fu-nya dia doma. Hanya fa itu kan huruf safatain ya. Jadi dengan meniupkan dua bibir itu dia ada rongganya. Fu, tapi tetap monyong. Karena monyongnya itu karena domahnya. Mahraj fa-nya itu antara dua bibir ya seperti meniup. Fu, kan? Kufu. Kalau dia fa juga terbuka, kafa, fa, begitu, bukan fa, begitu kan? Dia monyongnya hanya karena domahnya, fu. Kufu. Walam yakul lahu kufuwan. Walam kufu. Jangan ditarik dulu. Jangan ditarik dulu kufu. Jangan. Kufuan. Tariknya pas dia nun sukun ya. Kufu. Ya, jangan ku. Fu-nya juga dimonyongkan bibirnya, dhamma. Kufu. Wan Ustazah, ya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketara nggak pas dia fu-nya ditarik bibirnya? Gitu kan. Iya,
Kebiasaan Ustazah, afwan. Fu. Jadi nyebutnya dia fu, bukan monyong, tapi lihat dari sampingnya, jangan bukan fu, tapi fu, monyong. Fu. Bukan fu, bukan fi gitu. Bukan fi, fu. Kufu. Iya, Ustazah ketarik terus ya Allah. Kufu. Walam yakul lahu kufuwan Nah, ahad. seperti itu. Kufuan. Nah, ditariknya ketika nun sukun. Fu-nya jangan ditarik dulu. Doma sama-sama ya. Jadi bukan fu, tapi fu. Iya, kebiasaan Ustazah ya Allah. Kufuwan ahad. Diulangi lagi Ustazah. Ya, boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masih muter-muter bibirnya. Afwan Ustazah ya Allah. Ya, isi koma. Wan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Iya, seperti itu. Cukup ya. Jazakallah khairan Ustazah ya Allah ya Rabbi. Iya, salah. Iya. Kalau pertama namanya kita merubah kebiasaan itu pasti kaku ya. Sama kayak kita olahraga gitu kan, kalau kita menyempurnakan olahraga itu walaupun kita bisa tetap sakit-sakit badan. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya ketika kita bisa menyempurnakan gerakan itu tetapi dengan tidak sakit. Nah, gitu kan berarti sudah terbiasa. Jadi lebih membiasakan diri. Nanti lama-lama juga terbiasa. Kalau dalam proses pembelajaran apapun itu sah-sah aja. Perjuangan kita dalam belajar ya. Iya. Ya. Ustazah jazakallah khairan Ustazah. Ya, lanjut. Lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi Kei, kameranya bisa di-on-kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan di-on-kan kameranya bisa Umi Gai. Ini Ya. Udah? Lah, biar kelihatan wajah cantiknya. Terus apa Ya, diulang? diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa namanya? Jangan patah-patah ya bentuk-bentuknya ya, alirkan saja. Nir itu nironya bukan mencari nirwo, nir kan nir kasro turun kan nir. Nirrojim. Kemudian minasnya jangan mencari-cari sinnya dari bibirnya, langsung saja minas ya. Nggak diputer-puter bibirnya ya, jelas kalau dia dibuka ya dibuka, dia diturunkan ya diturunkan, dia dimajukan ya. A'udzu billahi syaitan. Tadi nyari tonya itu muter-muter. Syaitan, kan nyarinya muter-muter tuh ya. Jadi langsung jelas turunkan Nah, ya. Jadi harus tujuannya itu harus pas, mau maju mundur apa gitu ya. Jelas ya, tidak muter-muter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. Nah, coba sekali lagi. Kayaknya kaku bener nih. Iya, ketara gitu kan, karena dia mencari bentuk ini saya harus kayak mana nih, maju apa mundur apa ini gitu kan. Ya, jadi langsung tentukan arah yang pasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya, lanjut ya, cuma kurang natural aja. Nanti lama-lama kalau dalam belajaran nggak apa-apa ya, sah-sah aja. Penting kita tetap semangat, tetap istiqomah. Ya, seperti itu. Prosesnya itu nggak apa-apa. Mau sampai sariawan, mau sampai ini kaku ya nggak apa-apa. Daripada kita sariawan terus rahangnya kaku karena ngerumpi kan, mending kita belajar Quran ya. Iya, betul. Paham? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Hira, tidak hira. Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rohnya masih bergetar ya, Ustazah, kebanyakan. Ya, nggak apa-apa kan kita kan nahan tadinya biasa kita monyong, terus kita menahan untuk tidak gitu kan, maka kan terlihat kaku gemetaran, nggak apa-apa, sah-sah aja. Nanti lama-lama ketika kita udah terbiasa enggak, makanya yaitu berlatih berulang-ulang. Lanjut. Ya, lanjut baca suratnya. Kul huwallah. Ya, kembalikan langsung kunya hanya diunjung di kof saja. Kul, ya lembut. Kul huwallahu ahad. Huwallahu. Qul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Masih terbaca wow ya, masih baca kul huwaw loh. Huwaw ya, huwaw. Ujung lidahnya ada di langit-langit atas. Hanya dia ditekankan, jadi sampai ke pinggirannya itu, sampai tengah lidahnya tekan. Huwaw. Allah, tapi rongga mulut kita Kul huwal apa huwal? tidak dua-duanya, bukan huwal, bukan juga huwaw, tapi huwallah, Wow. Tebalkan, ditekenin ya, tekenin langit-langitku. Kalau lam biasa kan huwallah, nggak ada penekanan kan. Kalau di huwallah ini nggak dibantu dengan mulut, tapi ditekan. Huwallah. Allahu ahad. Dia juga tidak lo, tapi la. Kul huwallah. Allah, bukan lo. Huwallah. Kul huwallahu ahad. Masih terbaca tipis ya. Ya, nanti berarti wallah Allah 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 gitu ya. Allah. Kul huwallahu ahad. 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 Pendek. Ahad. Ya. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ya, lanjut. Allahus somad. Allahus somad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam, sempurnakan mim sukunnya. Lam yalid wa lam yulad. Rapatkan kedua bibirnya ketika mengucapkan huruf mimnya itu, sempurnakan sampai dia bertemu bibirnya. Lam yalid wa lam yulad. Tapi jangan dilipat lam begitu. Lam ya, wasud. Lam yulad.
Lam lam yalid walam yulad Ya. walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu kufuwan ahad. Ahad. Ya, jadi tidak ahad, bukan, tapi ahad. Ahad langsung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, tidak dijeda. Ahad, tidak ahad. 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 Lam yakul lahu kufuwan ahad. Kullahu kufuwan ahad. 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 Ya, jangan ada hamzah sukun juga ya, jangan ahad. Tapi itu biasanya logat. Nanti perlahan ketika kita banyak berlatih, insya Allah bisa hilang ya. Ya. Jadi kalau untuk saya sendiri sih ya, bukan untuk membenarkan ya, bukan untuk membenarkan tidak, tapi selalu kan pembelajaran seseorang itu sesuai dengan tingkatannya ya. Tapi tidak, yang jelas jangan sampai mengurangi semangat kita ketika belajar. Jangan pernah menganggap belajar Al-Quran itu sulit gitu ya, bukan. Saya bukan tidak bisa, tapi saya belum terbiasa. Ya. Jadi kalau bilang merasa sulit, jangan bilang ya Allah sulit, jangan, tapi bilang ya Allah mudahkan. Ya Ustaz. Ya. Ucapan Diulang. Atau ini diulang nggak Ustaz? cukup, sudah selesai Umi. Jazakallah khair. Mudah-mudahan sabar Ustazah. Ini kadang-kadang mikir apa sifat-sifatnya gitu. Iya. Kalau di pembelajaran lain kan ada ya sifat-sifat ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan gitu, boleh ya. Misalnya ada kurang jelas gitu kan. Kadang-kadang kita tuh teorinya paham, tapi prakteknya tuh kayak mana gitu ya kan? Iya Ustaz. Boleh sekali-sekali ya nanya tuh, kalau misalnya lam tuh sifatnya ini istifal, misalnya isti'la itu caranya kayak mana gitu kan? Ya boleh tanya ya. Terus penerapannya itu di surat ini tuh yang mana yang istifal isti'la itu maksudnya gimana gitu, boleh ya kalau misalnya jelas. Ini kayak short itu kan susah tuh karena istilah itu mak ngambilnya dari hus. Ya, Itu. Kalidah itu sama kayak kita mau saya rasa tuh kayak perasaan pengen muntah begitu ya. Kalau makhrajnya kan dia sama dengan sin ya, ujung lidahnya ada di antara ujung gigi seri atas dan bawahnya, dia mengangkat pangkal lidah kan. Jadi penekanan huruf shadnya. Ya itu kan bisa. Jangan menyungkan. Jadi kalau kita menekan pangkal lidah itu bukan dengan memonyongkan bibir, mau tambah maju semaju apa itu nggak akan tebal kalau dengan memonyongkan bibir, karena dia kan disuruh tebalnya apa, nggak pangkal lidah. Bukan ya, kalau kita rasa aja adanya di pangkal lidah tuh ya. Gitu ya. Itu juga. Baik Ustazah. Ya cukup ya, serta yang lainnya ya Umi Naifah ya. Iya, assalamualaikum Ustazah semuanya. Pembimbingannya Ustazah. Ya, monggo ya. A'udzu billahi Jangan au. Semurahkan yuk. Ya, tarik dulu garis sebelumnya. Ya, biar jangan tegang. Jangan tegang ya. Udah latihan dari tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap sih latihannya. Cuman maksudnya jangan tegang aja, demam panggung. Karena apa? Kalau kita kondisi tegang bacanya itu
ditekan suaranya ya kan. Jadi nggak balik keluar gitu. Jadi a'udzubillah begitu kan. Jadi ngalirin aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Minasyaitonir rajim. Ya, lanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hiu. Hir itu enggak hir tipis dia. Hir bukan hir. Ya, jelas kalau dia mau ke bawah, mau ke depan ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak abu-abu ya, tidak mengkol-mengkol gitu ya, ke bawah ya ke bawah. Tarik rahang bawahnya. Jangan berpikir gini, waduh roknya macam ini ada tipis, ada tebal, terputar ya mulutnya ya. Ya tentukan ya. Jadi yang penting dia tipis dulu, ke bawahan dulu. Anggap aja dia nggak bertasdid, jadi itu nanti tinggal tambahin rok sukunnya, nir. Nah gitu. Jadi jangan mikirin roknya tebal apa tipis, nir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau itu takrirnya berlebih. Nir. Iya, kan banyak. Hir. Makanya bayangkan gini dulu, kalau misalnya kita lagi belajar gitu kan, bayangkan dulu kasroh ya kasroh saja sudah, gitu kan. Jangan mikir-mikir, roknya 2 gitu kan. Itu kan hanya penjelasan teori, tapi di praktek itu tuh kadang yang membuat konsentrasi kita buyar, ini mau tebel apa mau tipis gitu ya, nyari gitu kan. Ya kasroh turunin dulu. Nir, hir, turun dulu. Jadi sama aja dengan bismillahi, hi dulu. Hi kan biasa, tinggal tambah R-nya. Hir. Nah, gitu. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bayang kasroh ya, kasroh kan jelas kan? Nir, tinggal nambahin roknya. Ni aja dulu. Gitu ya. Jangan nyari roknya itu muter-muter gitu ya. Nirrahim. Ya. Lah, kasroh turunkan. Nirrahim. Belakangnya. Nirrahim. Supaya kita selalu berpikir mudah-mudahan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan lebih keluar suaranya, lebih ringan. Tuh, baca. Baca itu. Lanjut apa saja? Qul huwallahu ahad. Kan nyari-nyari kan lamnya kerasa nggak? Berarti kalau coba baca itu ya, kita belajar depan kaca. Wal gitu, nyari lamnya tuh di mana gitu ya. Jelas wa fathah wa ya, waw itu kan dia monyong dulu. Wal nya di ada di langit-langit di depannya. Wal kan ditebalkan. Berarti apa? Dia cuma ujungnya doang. Ujungnya saja. Jadi pinggir lidahnya ngikut, tengah lidahnya ngikut. Nah, tempelin lagi. Wow, tinggal penekan aja. Bukan dicari dengan wow, muter-muter lamnya di mana, dicari dengan bibir, tidak. Hanya penekanan di ujung lidah itu. Tadinya ujungnya saja. Wow. Ya coba. Wallahu ada.
Jangan cepat-cepat. Huwallah. Ya, sampai dapat tuh lamnya. Qul huwallah. Qul Dan insyaallah. Tuh. Allahus samad. Allahus samad. Ada as-safirnya di huruf shadnya, jangan cepat-cepat tasdid. Ya. Allahus samad. Bayangkan lam dulu, jangan mikir lamnya tebal apa tipis. Pokoknya bentuk aja lam. Cuma dia ditekenin. Ya. Allahus samad. Ya, seperti itu. Jangan mikir yang sulit-sulitnya ya. Jangan mikir tebal apa tipis dari Allah. Ya kan lamnya yang penting kita tahu nih makhrajnya. Lamnya seperti apa? Ujung lidahnya menyentuh langit atas. Nah, tinggal ditekan ketika dia tebalnya. Posisikan dulu lamnya. Nah, tinggal tekan. Allah. Ya, sip. Tip. Kalkulasinya. Allahus samad. Allahus samad. Ya, sofirnya tampilkan, dalnya kolkolakan. Allahus samad. Nah, jangan terjeda, jangan somad. Tidak de. Somad. As-samad. Allahus samad. Masih kejeda. Allahus samad. Nanti itu pengaruh logat sih ya, sama sih saya juga orang Sunda ya. Jadi dia biasa dipakai itu ya. Nah itu nanti lama-lama hilang ya. Kalau sudah berlatih istiqomah. Allahus samad. Artinya angel temen sih. Kayaknya udah dapat Pak. Aku udah dapat, udah ngerti. Allahus samad. Kelamaan ya. Kelamaan eling. Allahus samad. Kalau dia mantul tuh gitu kan dia mantul. Tunggu dulu. Tunggu bentar baru dia. Allahus samad. Samad. Allah ada. Enggak ada. Lepas. Nah, dia bukan harokat. Jadi pantulan itu lebih lemah daripada harokat ya, hanya lepas. Ada, bukan ada. Kalau ada harokat, ada. Ide, udah. Ada. Iya. Ada. Nah, A-nya tidak ada. A-nya biasa aja, langsung tabrakin. Ada. Ahad. Ulad. Ada. Udah. Huruf sebelumnya tidak diangkat, tidak ditarik, ya. Had. Langsung nambah. Ahad. Tidak ahad. Enggak. Itu karena diangkat. Karena yang ngangkat ahad, ngangkat kan? Tapi ahad. Ringan. Ahad, lurus. Ahad. Ya, jangan ada yang diangkat sebelum kolkolah. Ahad. Jangan. Had. Bukan had. Kadang kita itu suka ngangkat.
buat persiapan nih ngambil ancang-ancang dulu supaya dipantulkan. Jadi naikin had, tapi ahad langsung ahad ya. Somad, somad, Allah, Somad. somad, bukan somad, Ah, iya. bukan tapi Somad. 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 Allahus Samad. Ya, safe, masya Allah. Begitu. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Sama, jangan yulad. Yang panjang mana? Yu, ladnya pendek. Yulad. Yulad, bukan yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ringan. Lam yalid wa lam yulad. Kan enak, ringan ya. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kan ujungnya ya. Yulad. Itu kan karena yunya yang Yulad. lad. Lad. Yulad. Yulad. Jangan yulad. Jangan. Yang dibikin apa yu kan? Lam yalid wa lam yulad. Lad. Ya, seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu tidak yakul, jangan diturun gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan ahad. Ahad. Kufuwan ahad. Ya, masya Allah. Baca kulu banget teman. Nggak jadi sekali ya Allah. Jadi tidak merubah harokat panjang pendeknya supaya kita enak bacanya, bukan ya. Jadi tetap kalau dia pendek tidak dipanjang-panjangkan. Ahad, ahad. Nah, ya. Ahad. Ahad. Nanti belajar lagi nih baca kulhu Ustazah. Ya. Jadi kalau pantulan itu adalah kita lempar bola, bola itu nggak pakai mikir untuk dia mantul, nggak sempat dia pokoknya udah langsung dia kembali, nah gitu kan? Ahad. Pantulan. Ahad. Gitu ya. Ahad. Allahu ahad. Ya. Ya. Cukup Yang ya. penting udah tahu rahasianya, caranya menyebut Allahnya. Ya. Soalnya ini udah tahu ininya ya nanti belajar insya Allah. Nanti saja ya. Nanti saya rekam, saya kirim ke Ustazah Neneng. Bener apa? Boleh. Jazakallahu ya Ustazah, sehat selalu, sabar selalu ya Allah. Pahalanya banyak mudah-mudahan. Amin. Gua ngaji sama yang mulang ini. Jazakallahu Ustazah, silakan lanjut. Ya, lanjut yang lain. Nomor 5 siapa? Ya, Umi Rosmawar sudah masuk? Umi? Ada nyimak Umi Rosmawar? Iya, iya. Oh iya. Ya, silakan. Sebentar ya. Umi kan lagi sakit ini. Oh iya. Tapi ngedengerin dari tadi. Oh iya. Ya, dicoba aja kan Ya, ya. coba aja. Kenapa, Umi? Nah, lagi tiduran tadi. Sakit apa? Batuk, meriang, Oh, gitu. ada rasa mau muntah juga. Ya, semoga Allah kasih kesembuhan ya. Amin, amin, amin. Tapi dari tadi buka aja ini. Ya. Dengar nggak suara Umi? Dicoba dibaca semampunya ya. Kita tidak Iya. bisa karena mungkin ada gangguan di dalam suara kan, kalau namanya batuk kan pasti ada gangguan di kita suara ya. Jadi yang Iya. penting
berusaha dibuka aja dulu, yang penting bentuk mulutnya saja dulu dibuka, karena biasanya kalau orang yang sedang radang tenggorokan atau apa itu dia terhalang jadi rongga suaranya, maka nanti suaranya akan ke al-khaisum semua, tapi itu nggak bisa dikunci, untuk al-khaisumnya diturunin ke bawah karena namanya ada gangguan ya. Yang jelas Iya. hanya ucapan a i u itu saja yang terlihat. A, I, U bisa. Ya. Udah dengar suara Umi? Udah dengar ke sana suaranya? Dengar, alhamdulillah kedengaran jelas. Ya, oke ya. Mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau al-khaisumnya tidak saya koreksi ya, masuk ke hidung ya. Cuman dia A-nya jelas kebuka. Otomatis A-nya tetap masuk ke hidung, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Ya. Jelas ketika dibuka A, ketika dia dhamanya gitu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bismillah, karena apa? Huruf sin ada sifatnya namanya as-shafir, desis ya. Tidak bismillah, tapi bismillah. Mila, jelas kasro rahangnya diturunkan. Mi ya, lamnya lunak, sifatnya tawasud bainnya, bukan mila, tapi mila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak terlalu lama, bukan ma, tapi manir, bukan ma. Tidak diain lebih, 2 harokat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat lainnya, mi-nya jelas. Bismillah, astagfir sin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, Masya Allah. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Wallah, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Benar ya, Qul Suaranya ada yang hilang. huwallahu ahad. Oh ya. Wallah. Kurang sempurna, kurang melekat ya di lamnya, tapi la-nya malah kepanjangan. Jadi yang ditebalkan itu lam pada saat lam sukun itu ya. Huwallah gitu ya. Qul huwallahu ahad. La-nya 2 harokat saja, tapi ditekan lamnya. Qul ya. Qul huwallahu ahad. Jangan monyongkan bibir, bukan huwaw loh, huwa. Dibuka dulu. Wa gitu. Iya. Itu salah. Wallah. Qul huwallahu maaf salah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Temponya sama ya, dia hanya beda panjang, pendek, tapi dia temponya sama. Qul huwallahu ahad. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Saya sambil ketok-ketok tangan saya nih.
Allahu Samad. Bukan Allah, jelas. Bukan Allah, tidak digetarkan. Jelas. Allah ditekan, bukan digetar. Allah, bukan Allah, bukan Allah. Kalau Allah berarti penekanannya dari huruf alif ya. Alifnya tidak a, tetap ya. Allah. Allahu Samad. Usomad. Sodnya as-sofir sama dengan basmalah tadi sin. Sod juga memiliki sifat as-sofir, desis ya. Ya. Allahu Samad. Allahus, Allahnya tidak kepanjangan. Allahu Samad. As-sofirnya belum. Usomad. Samad. Allahu Samad. Bukan hush. Desis. Bukan hush. Allahu Samad. Kurang dialirkan lagi. Samad. Langsung dia ketika dia fathah dia. Allahu Samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak lari ya. Tidak lam yalid wa lam. Tidak lam yalid. Tapi lam yalid. Lam yalid. Mimnya sempurna. Walaupun dia ishar tapi tetap sempurna. Karena sifatul huruf mim yang tidak dimiliki lawan kata adalah gunnah. Ada gunnahnya ya. Lam ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam maaf salah. Lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak pengaruh kata ketika kita membaca di nama yang tinggi tetap tidak merusak tajwid ya. Boleh kalau misalnya mau ditinggikan ya boleh juga. Lam yalid wa lam yulad. Kan tinggi tapi tetap sempurna, mimnya enggak jatuh. Ketika dia ditinggikan dia dilarikan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak, tetap sempurna. Lam yalid wa lam yulad. Kan seperti itu. Ya. Jangan mengorbankan tajwid. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid walam. Nah, walamnya juga wawnya sempurna monyongkan dulu. Walam. Bukan walam, tapi walam yulad. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Masya Lam Allah. yalid wa lam yulad. Ya, lanjut. Bagaimana lanjutnya? Bagaimana nih? Dalam? Lanjut. Ayat 4. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh seperti itu ya. Kalau dia walam, nah itu kan seolah lam dengan mimnya beda. Tapi lam dengan mim itu sejajar ya, sifatnya tawasud sama-sama bainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau mau pakai tinggi ya. Walam yakul lahu salah maaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya bukan walam tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Umi maksud Walam lari ya. Kalau dia baca ya. walam itu kan lari ya.
Maksudnya paham yang saya maksud lari dengan tidak lari ya, seperti itu ya, duduk ya. Jadi kalau dia bilang walam kan dengan walam kan beda ya. Kalau dia walam tetap duduk ya. Wa jelas, lamnya jelas, mimnya jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam apa tuh? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, hati-hati di satu hal lagi ketika kita mengiramakan ya, mengiramakan bacaan, sering kita berlebih di maqtubi juga ya. Maqtubi juga harus istiqomah. Ya, kalau dia lahu kepanjangan. Lahu kufuwan ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak merubah harokat ya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah ya, seperti itu ya. Ini bisa difahami ya. Maksudnya ya, jangan kita mengorbankan yang wajibnya demi untuk mencapai suara yang bagus gitu ya. Jadi suara yang bagus itu kita utamakan suara yang bagus di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia ya. Bukan berarti tidak boleh dilakukan, boleh. Tapi tidak mengorbankan tajwidnya. Itu saja. Itulah kekurangan saya, ya Allah. Mudah-mudahan dilindungi Allah. Ya. Mudah-mudahan dikasih kebenaran oleh Allah. Ya, amin. Maka harus dikendalikan ya. Harus kita yang mengendalikan. Iya. Ini lagi sakit udah 3 hari ini. Dari tadi mendengarkan tadi sambil tiduran. Begitu dipanggil namanya terus kebangun. Oh iya. Yang jelas tidak meninggalkan pelajaran ya, insya Allah. Semoga dimudahkan oleh Allah. Segera diberikan kesembuhan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, masih ada yang lain? Alhamdulillah sudah semua Ustazah. Sudah selesai ya, alhamdulillah. Ya, yang disampaikan, tetapi maksudnya semoga bisa difahami. Tetapi sekali lagi saya pesankan ya, saya tekankan ketika kita memperoleh penjelasan-penjelasan ternyata memang luar biasa. Ketika kita penerapan praktek itu jauh lebih luar biasa ya daripada teori yang sekedar kita hafal. Ya, tapi kita harus juga paham teorinya karena untuk mencapai kefasihan di dalam membaca Al-Qur'an ya, maka yang harus kita pelajari pertama itu adalah makhorijul huruf ya. Nah, kemudian yang kedua serangkai sepaket dengan makhorijul huruf adalah sifatul huruf ya. Baru kita belajar yang ketiga adalah kaidah tajwid ya, kaidah tajwid. Tata cara membaca aturan Al-Qur'an ketika ini bertemu ini seperti itu ya, kaidah tajwid. Kita pelajari dulu. Tapi yang jauh lebih penting adalah penerapan praktek. Maka nomor keempat itu paling utama, berlatih dan berulang-ulang. Itu yang menyebabkan kita nanti bisa. Jadi tidak ada kunci rahasia supaya untuk kita bisa belajar Al-Qur'an dengan baik itu ya selain berlatih dan berulang-ulang. Ya. Jadi bukan cuma sekedar berlatih, tapi berulang-ulangnya. Kemudian yang kelima baru kita memerlukan seorang guru ya, harus bertalaki ya. Insya Allah ini juga adalah salah satu ya cara bertalaki ketika kita mungkin tidak memungkinkan mungkin untuk offline, tapi kita online, tetapi kita bertemu ya walaupun lewat media gitu ya, tapi kita tetap bertemu ya, bisa melihat mungkin suaranya mungkin tidak kita online, tapi kita sudah disimak, ada yang menyimak. Jadi ketika kita membaca jangan pakai perasaan, ketika nggak ada yang nyimak kayaknya udah benar semua ya. Nah, ya seperti itu kan. Jadi perlu ada yang menyimak bacaan, tetapi intinya ya berlatih berulang-ulang. Nah itu supaya apa? Supaya kita tidak berpikir terlalu menggampangkan belajar Al-Qur'an, tapi juga nggak boleh menganggap susah. Kok susah ya, saya udah belajar lama tapi kok tetap nggak bisa seperti ini ya. Ikutin aja, nikmati prosesnya, apapun yang terjadi, mau pegel rahangnya, mau sariawan, mau apa, nikmati aja prosesnya ya. Dan proses itulah yang dinilai pahala sama Allah ya. Kita nggak tahu ya kan, maksudnya
kepintaran itu hanya milik Allah. Jadi kita hanya untuk mencapai ridha Allah ya. Bisa istiqomah seperti itu. Jangan juga menganggap suatu yang sulit. Ya nggak apa-apa katanya mau takalu berlebihan. Wah, huruf ain itu kayak mana gitu kan. Terus kita nyarinya mau digali, mau di atas, mau kholkhoisum gitu kan. Untuk awal-awal namanya proses pencarian. Ketika kita mencari satu titik, satu tempat ya, asal seseorang saja, kita misalnya kesasar ke sini, itu ada pentingnya nggak kesasar? Ada. Nanti ketika kita menjelaskan, oh iya dulu saya juga kesasar nih ke sini, tapi saya tahu dari situ saya jalannya ke sini. Nah begitu. Itu merupakan suatu ilmu. Ya, insya Allah. Bukan nggak boleh ini, nggak boleh. Di awal pembelajaran sah-sah saja. Yang penting kita belajar. Itu saja intinya. Kalau misalnya sudah lama-lama, sudah tingkat pembelajaran kita lebih naik lagi, baru kita lebih memantapkan lagi. Ya, dan intinya yaitu harus diulang-ulang. Ya, insya Allah seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Jelas ya? Jelas ya untuk surat Al-Ikhlas ini, insya Allah pembelajarannya sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam menyampaikan baik teorinya maupun prakteknya. Ya, semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempelajari Al-Quran. Semoga Amin. Ustazah. ya. Mau tanya Ustazah, kalau misalkan lafaz jalalah kalau dibaca tebal itu cara pengucapannya gimana ya Ustazah? Oh ya, Saya suka dikasih tahu salah gitu, katanya kurang tebal, udah coba tebal kok masih salah gitu, gimana tuh Ustazah? karena kan dari sifat aslinya huruf lam, tadi kan huruf lam itu kan dia istifal ya, jadi terhampar ujung lidahnya. Nah, secara makhraj, lam itu kan nih ujung lidah ada di langit-langit di depannya. Kita nempel la. Nah, itu asalnya huruf lam. Nah, ketika kita membaca dengan tebal, bukan dibantu dengan bibir, karena aslinya lam itu kan al-lisan, dari lidah ya, tidak dibantu safatain, tidak dibantu dengan bibir. Maka tadinya cuma ujungnya saja, maka seluruhnya, ini ada apa ini tengahnya, Gigi atas. enggak, pinggirnya, lidah itu kan kalau misalnya ini kan makhraj awalnya itu kan hanya ujungnya saja yang kena. Ya, ketika mau ditebalkan maka ujungnya dengan ujung pinggirnya ini seperti ini, terus kemudian tengahnya sedikit ya, permukaan atasnya itu semua ditekan ke langit-langit. Jadi tadinya al dengan al ditekan semua. Al dengan al Dengan Allah. Allahu Samad. tidak merubah. Allahu. Kalau kita kan suka pakai bibir, lamnya lidahnya malah gantung. Rasa ketika kita pengucapan dia Allah, lamnya gantung kan? Enggak nekan. Coba. Allah, lamnya malah terhampar asli apa lepas. Ya, jangan dilepaskan dari langit-langit karena kan makhrajnya memang itu. Kan malah lebih ditekan. Lebih tekan. Berarti lidahnya ke pangkal. Allah. Tetap ke langit. Wow. Kalau yang tadi asalnya hanya ujungnya, langit-langit itu si atas ya, si atas di depannya. Nah, ini Gitu. tidak dibantu dengan bibir. Allah, bukan Allah. Kalau kita baca di lidahnya akan lepas. Jadi bukan ujungnya aja, jadi agak melebar ya Ustazah. Lebar ya semuanya ya. Karena dia ada penekanan tuh, maka dia tadinya dia rongga udaranya itu selahnya buat ngeluarin udara itu lebar, gitu kan? Karena ujungnya saja yang menyentuh langit-langit, karena semua bagian ujung ini menyentuh, maka dia mempersempit rongga udara yang keluar kan, jadinya. Oh iya. Ya, seperti Keren itu ya. Ustazah. Ya. Alhamdulillah ilmu baru lagi. Jazakillahu khair Ustazah. Ya, jadi seperti ya. Jadi bukan dibantu dengan bibir, bukan Allah. Dan hati-hati, yang tebal adalah lam jalalahnya, bukan sebelumnya.
Alif tetap dia tipis bukan o. Maka itu mempengaruhi sempurnakan huruf alif ataupun wa, wow, bukan wow lo, Allah. ya, wow lo, tapi wallah. Allah. Ya, insyaallah ya. Syukron Ustazah. Satu lagi saja, satu Ya. pertanyaan. Ya, betul. Bedanya kolkola sugro sama kubro itu gimananya ya? Gitu. Iya. Kalau kubro itu kan artinya besar ya. Nah, Ya. jadi ada sebagian ulama yang membagi kolkola itu terbagi menjadi 3. Yang pertama akbar. Akbar itu ketika dia sukun diwakafkan, tetapi dia tasdid. Dia tasdid. Misalnya di surat Al-Lahab itu ada ya tabat yada abi lahabi wa tab, gitu ya. Ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ada jedahnya. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang membagi juga 2. Jadi akbar itu masuknya ke kubro, besar. Ketika di akhir ya, ini seperti di akhir tadi ya. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi dia kubro, masuknya kubro. Kubro itu besar, jadi kolkolahnya besar. Kolkolahnya besar tetapi dengan tidak dijeda. Kalau tadi tasdid kan agak terjeda ya. Tapi Jadi kalau bertasdid gitu. tetapi dia jelas kolkolahnya kubro, besar ya. Ahad. Nampak ya. Kalau yang sugro itu di tengah. Lam yalid dengan ahad, yalid lebih kecil sugro. Jadi dia tersambung dengan huruf sesudahnya, tapi tidak membentuk suatu. Lam yalid wa lam yulad. Tapi ketika misalnya berhenti, lam yalid dengan lam yalid wa lam yulad. Beda ketika berhenti, ketika disambung. Itu saja. Jadi yang paling kecil sambung, tidak boleh begini, lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Jadi kubro terbacanya. Beda ya. Lam yalid wa lam yulad. Dengan yalid wa lam, gitu. Yang besar kayak ada itunya, ada tasdidnya gitu. Bukan, kalau dia tasdid dijeda. Oh. Tabat yada abi lahabi wa tab. Jedah kan? Kalau ini ahad. Kalau ini yalid walam tidak ada penekanan. Kalau yang belakang ada penekanan, kalau yang ada penekanan tetapi tidak terjedah ketika dia bukan tasdid. Ya Ustaz, saya syukron. Ya, jadi hanya itu saja ya bedanya. Tapi maksudnya jangan kita pada saat di tengah kolkolahnya jelas banget. Lam yalid walam yulad, kan sama. Di tengah di akhir kita perlakukan sama kubro, tapi tidak, lebih tipis untuk yang di tengah, lebih kecil. Ya. Lam yalid walam yulad. Ya. Lam yalid walam yulad. Maka yang harus diingat juga namanya pantulan itu langsung mantul, tidak terjeda. Namanya memerlukan waktu ya. Jadi semakin dia kecil itu semakin agak tidak terasa gitu kan. Pantulannya itu lemah gitu ya. Jadi kalau yalid tidak ditekan yalid. Kalau itu kan yalid kan ditekan karena sifat asli dal itu sifatnya siddah, kuat. Ya. Lam yalid
lepas ya, lepas kan? Lam yalid wa lam yulad. Lad. Ada penekanan, sidah kuat di situ. Ya. Insyaallah, paham ya? Insya Allah. Sama dengan iqra, bukan iqa. Iya, Qara. Ya, bedanya nanti di huruf qalqalah itu kan ada 5 kan, ada ba, jim, dal, qaf dan qaf. Di situ ada hurufnya qa dan qaf ya. Maka ketika mantuk qa-nya tetap tebal, ato. Tapi bukan ato. Nah, begitu. Atau Bukan. Aqqa. Tapi kalau dia aqqa. Kalau dia di tengah juga aqqa khalaqnakum dengan khalaqa dengan khalaqnakum. Lebih kerasa, lebih tebal yang mana? Ketika berhenti kan khalaqa. Ya, kalau disambung khalaqnakum. Tapi juga tidak membentuk harokat. Khalaqnakum, tidak. Khalaqa, bedanya apa? Ya, khalaqa, ya, ketika dia itu tidak ada perubahan nih bentuk bibirnya, pantul saja. Khalaqa, suara saja, bukan dibentuk ko, bukan dengan khalaqa dibuka lagi, enggak. Kalau dia terbuka berarti dia fathah. Khalaqa kebuka ataupun khalaqa dengan fathah yang salah ya maunya. Khalaqa, tapi khalaqa. Khalaqa. Hanya pantulan saja, tidak merubah mulutnya lagi. Karena terakhirnya posisi sukun itu kan diam. Khalaq, diam. Ketika kita qa, fathah. Nah, pantulan itu dari sukun, asalnya diam. Khalaqa, khalaqa. Ya, paham ya? Insyaallah. Ya, maka bentuk rongga mulut itu kan mempengaruhi. Jadi kalau kita bilang khalaqa, nah kan berarti membentuk harokat, berarti itu bukan qalqalah tapi fathah. Ya. Insyaallah Allahu a'lam bishawab ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, kurang lebih seperti itu ya insyaallah. Kita akhiri pertemuan kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis ya. Dengan istighfar 3 kali. Semoga Allah mengampuni segala dosa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Mohon maaf lahir dan batin. Ustazah izin live. Ya, silakan. Jazakallah khairan Ustazah. Mohon maaf lahir dan batin. Umi wa Ufti di live ya. Maaf, saya baru masuk. Ya. Ustazah itu ada yang baru masuk. Ustazahnya sudah live, Umi. Iya nggak apa-apa. Nah, tadi ikutan nyimak sedikit, alhamdulillah masih kebagian. Baru nyampe dari habis tusuk jarum. Oh, di akupuntur ya. Ustazahnya sepertinya mau nyebut anaknya atau Iya nggak apa-apa. Tadi ikutan nyimak sedikit sih. Kayak enak mau iya. nyela tuh. Iya. Karena udah terlambat juga. Ya, Tapi alhamdulillah tadi nyimak sedikit. Iya, alhamdulillah. Umi wa Ufti, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.